Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu. Terima kasih. Oke, lanjut. Boleh. Tenang sih boleh. Satgas komputer di Pulau Terluar untuk menjaga daerah ini. Dalam hal ini Satgas Puter Wilayah Timur yang ke-23 pada kesempatan hari ini, selain mengamankan perbatasan NKRI di Pulau Dana, kita juga untuk hari ini bekerjasama dengan Lanal Pulau Rote melaksanakan pembersihan pantai, kemudian melaksanakan pengibaran bendera merah putih di Pantai Oseli, kemudian ada sosialisasi ketahanan pangan, dan kemudian tanggal 17 Agustus hari Senin kita diadakan pengobatan massal gratis untuk masyarakat wilayah Oseli. Dan tujuan kami melaksanakan kegiatan ini, kami sebagai satuan tugas yang ditempatkan di sini ingin memberikan masyarakat, karena selain kami sebagai penjaga perbatasan keamanan NKRI, kami juga di sini memiliki kewajiban untuk bekerja sama dengan instansi yang ada di setempat dan membina masyarakat agar masyarakat Rote, terutama yang di Oseli, maju. Itu saja mungkin dari kami. Nanti mungkin kami perlu tahu sudah berapa lama bertugas di Pulau Dana dan kesulitan-kesulitan apa saja yang dihadapi, mungkin menyangkut air bersih atau apa. Ya. Untuk di Pulau Dana kami Satgas sekarang baru berjalan 9 bulan, Ya. dan kemungkinan ini sudah akhir kami tugas untuk Satgas Puter. Untuk kesulitan yang terjadi di Pulau Dana ya karena di sana adalah laut lepas ya, Samudra Hindia, jadi ya memang cuaca yang kami persulit di sana. Dan sekarang juga di Pulau Dana sedang dalam pembangunan di sana. Menyangkut air bersih. Untuk air bersih dari satuan atas sudah mengadaan RO sekarang, sehingga untuk air bersih kami akan terdukung dengan lancar. Terima kasih. Ya. Kegiatan ketahanan pangan tadi saya sampaikan bahwa pangan itu kan hal yang sangat pokok, fundamental, hak asasi manusia harus terpenuhi setiap orang. Jadi apa yang digagas oleh teman-teman, khususnya sekarang ada Satgas Pangan, Satgas Ketahanan Pangan dari yang dikomandani oleh bapak-bapak kita di pusat, itu akan dijabarkan ke daerah. Ini sudah dirintis dari TNI AL bersama Kodim. Saya kira ini sesuatu yang positif. Sudah sekian tahun ini kita sudah bergerak di ketahanan pangan. Ini tinggal bagaimana memaksimalkan potensi yang ada menjadi potensi yang bisa dikelola dengan baik dan bisa menghasilkan. Apalagi posisi sekarang ini di seluruh dunia ini, termasuk di daerah kita ini rawan terhadap produksi. Kita ini tergantung sekali dengan cuaca. Kalau hujan kita tidak bagus, kita tidak mungkin kita menghasilkan produksi maksimal. Dengan kita bisa memaksimalkan potensi yang ada, terutama curah hujan. Nah ini masyarakat ini kita harus segera dorong untuk kita berproduksi. Sehingga walaupun sekarang kita tadi agak sedikit melambat dari pertumbuhan ekonomi kita, tetapi kalau ketahanan pangan kita mantap, kita cukup tertolong. Masyarakat masih punya daya beli, masyarakat masih punya simpanan di lumbung-lumbung pangannya, baik lumbung pangan secara ansi di dalam rumahnya atau lumbung-lumbung pangan yang ada di sawah-sawah mereka, di kebun-kebun mereka. Ada singkong, tadi kita makan singkong, ada makan jagung, masih ada makan ubi. Nah ini tanda-tanda bahwa ada ketahanan pangan masyarakat. Jadi tidak karena kita membeli, tetapi kita menyediakan, itu sama dengan kita punya daya beli. Kita sudah menghasilkan sendiri, itu kan berarti mengurangi pengeluaran rumah tangga. Saya kira itu cukup baik dan tentu kita pasti masyarakat. Dan TNI kita buka ruang untuk bisa bersama-sama dengan khususnya dinas teknik terkait, baik sektor pertanian, peternakan, perikanan, bisa kolaborasi membantu masyarakat menghidupkan kehidupan masyarakat. Saya kira itu.
Ya baik Bapak, saya dari sepangindonesia.com. Bagaimana pengamatan Bapak terkait dengan perkembangan pariwisata di Desa Usili, terutama ya kita tahu di sini kan ada Telaga Nirwana. Bagaimana perkembangan? Umumnya di kawasan-kawasan wisata kita ini cukup berkembang. Dananya memang masalah COVID ini, jadi transportasi masih mengalami kendala. Besok pasti di kita ini sudah, pantai kita ini nggak ada tandingannya di seluruh Indonesia. Nggak ada. Kalau Kupang, coba lihat Kupang mana pantainya. Dia hanya punya Lasiana, kita punya macam-macam ini pantai di sini, di mana-mana kita punya pantai bagus sekali. Apalagi Telaga Nirwana ini. Kalau kita nanti bisa kelola dengan baik, ini sudah banyak orang datang, dan orang Australia sudah banyak investasi di sini. Saya kira nanti mereka juga akan berkembang dari Nimbrala sana atau Boab menuju ke Eseli. Saya kira tinggal bagaimana kesiapan masyarakat menerima. Yang menjadi persoalan adalah masalah bagaimana tanah di sini. Nah, masyarakat bisa dalam pola investasinya bisa join. Tidak hanya kita jual terus selesai, tetapi bisa join investasi. Jadi mereka tetap bisa memiliki aset-aset yang mereka punya, dan mereka dapat memperoleh manfaat dari sharing sahamnya. Jadi nanti polanya itu harus dicari yang terbaik, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penonton tapi sebagai pelaku. Terima kasih. Mungkin Pak Kandim, mohon izin Pak Kandim. Menjelang 2 hari Indonesia kan pada HUT yang ke-75. Selain ketahanan pangan Pak Dandim, bagaimana kondisi dan keadaan sebagai penjaga tapal batas terselatan Indonesia Pulau Rote? Kalau kita melihat situasi yang ada sampingnya, saya rasa Rote ini wilayah yang sangat kondusif kalau dibandingkan dengan wilayah lain yang ada di Indonesia, terutama terkait dengan pandemi COVID ya saat ini. Tentunya ini hal yang positif, menjadi modal bagi Rote sesuai dengan tema dari peringatan kita tahun ini untuk Indonesia Maju. Modal Rote ini sangat luar biasa, dan banyak yang sudah mulai digali baik oleh pemerintah daerah, kemudian Forkopimda dalam hal ini terus berupaya membantu memprakarsai berbagai kegiatan. Salah satu contoh yang positif hari ini dari Lanal melaksanakan kegiatan bersih pantai dan sosialisasi terkait. Karena salah satu hal yang memang menjadi tugas bagian kami TNI adalah bagaimana mensosialisasikan dan mengkomunikasikan kepada masyarakat program-program yang sudah digagas oleh pemerintah daerah, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini yang penting. Oleh karena itu komunikasi yang terus dilaksanakan dalam rangka mewujudkan program-program pemerintah ini, ujungnya adalah agar tema dalam peringatan Indonesia Maju itu benar-benar bisa direalisasikan. Saya rasa ya, terima kasih Pak. Bila mana cuaca kurang mendukung, sulit, saya pahami sulit bagi para nelayan untuk melakukan mata pencariannya. Untuk itu nanti akan disampaikan ya di sini sedikit gambaran bagaimana kita bisa berinovasi mengatasi permasalahan yang ada, terutama bagi para masyarakat di Desa Useli yang tidak memiliki lahan ya untuk bertanam sayur atau sebagainya, dan tidak memiliki lahan untuk untuk memiliki tambak ikan ya. Dikala cuaca gelombang tidak mendukung untuk mencari ikan di laut. Kemudian nanti juga sedikit ada bentuk kepedulian dari kita, Lanal dan Forkopimda serta Satgas Pamputer kepada Desa Useli. Tidak banyak, tapi saya harapkan bisa memberikan semangat untuk terus berkarya di tatanan hidup baru, untuk kembali bergeliat untuk memulai hidup dalam tatanan baru. Dan pesan dari kami Forkopimda nantinya tetap terus
melakukan kegiatan aktivitas baik di dalam dan di luar rumah tetap dengan mengedepankan protokol kesehatan. Itu bila habis kegiatan aktivitas di luar rumah, jangan lupa kembali ke rumah. Di luar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Kemudian kembali ke rumah, jangan lupa selalu membersihkan diri, cuci tangan, dan sebelum beraktivitas di dalam rumah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga nantinya sosialisasi yang akan disampaikan oleh tim sosialisasi, termasuk nanti ada penyampaian sosialisasi masalah kredit dari Pemda Kabupaten Rotendau, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi masyarakat desa. Demikian, terima kasih.